Itu jangan terlalu tekstual memahami tentang apa itu makna tawasul. Wa i'tiqadihi, dan yakin bahwa orang yang saya jadikan tawasul tadi itu karena saya senang cinta kepadanya. Wa i'tiqadi, dan yang kedua saya juga yakin Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadanya. Niki kalau ada orang kok tidak suka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, berarti dia tidak tahu sejarah laulaka ya Muhammad. Karena kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya. Makanya tawasul kepada Rasulullah. Nanti kalau kita membaca yang di sini at-tawassulu bin nabi qabla wujudi, tawassul kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah dilahirkan. Siapa yang tawasul ini? Sudah sering saya sampaikan. Nabi Adam. Jarak Nabi Adam dengan Nabi Muhammad pinten tahun? 6.430 sekian. Ada yang bilang 7.000. Wis pokoke 6.000 ngoten nggih, biar enggak angel-angel. Tapi kenapa kok Nur Muhammad sudah ada? Ketika Nabi Adam membuat drama kosmis, kesalahan apa? Memakan buah semangka. Semangka, buah huldi. Sinten sing ngendikan semangka wau? Ngoten. Lanjenengan manut mawon. Lah ini semua dalil argumentasinya ada semua, Pak. Ini semangka ini kan Indonesia, nggih. Oke, dilanjutkan lagi. Walau dhuara khilafu dzalik, apabila tidak demikian, wis enggak seneng, nggih. Apabila sudah jelas khilafu dzalik, ngeten lho maksudnya. Enggak mungkinlah orang itu enggak seneng. Enggak mungkinlah orang itu enggak menjadikan seseorang itu dijadikan tawasul jika benar-benar tidak dicintai Allah dan juga tidak mencintai Allah dan juga tidak kita cintai atau tidak kita kenal. Jenengan ketemu di jalan, pas jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan lah keluar kota sama orang nggak kenal, dipinjemin uang, kersa mboten? Nggih niki ikhlas mawali ta'ala subhanahu wa ta'ala. Napa mikirin? Nggak mungkin saya menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai yang saya tawasuli jika saya tidak ada rasa seneng. Nggak mungkin saya An-Nawwa subhanahu wa ta'ala yuhibbuha. Nggak mungkin saya menjadikan orang itu saya jadikan tawasul kalau dia tidak dicintai oleh Allah. Para aulia, para wali itu kira-kira dicintai Allah mboten? Lho ngoten masih ada neng YouTube, neng Facebook katanya wali songo niku fiktif. Jadi katanya kalau ziarah kubur tuh ziarah batu namanya. Orangnya nggak ada yang diziarahi. Nah, ini kan kadang-kadang susah menjelaskan. Jadi ketika dalil argumentatif sudah disodorkan, disampaikan, kadang-kadang orang itu masih tidak paham atau tidak percaya. Ngoten. Terus dilanjutkan lagi. Mana tadi tulisannya kok semakin rembet-rembet niki ya Allah. Lakana ab'adan nasi anda. Maka kalau orang tidak cinta dan yakin bahwa orang itu tidak dicintai Allah, lakana ab'adun nas, maka manusia banyak yang menjauhinya, wa asaddan nasi karhatan, dan manusia banyak yang karoha, benci. Makanya seorang itu bisa dikatakan wali itu setelah meninggal. Ngoten nggih? Waktu masih hidup nggih, napa niku namine? Dibenci orang, ketika sudah meninggal dilalayo banyak yang menziarahi. Nggih. Jenengan cari-cari kiambak orangnya. Malah dulu katanya dalam cerita Mbah Abdul Hamid Pasuruan nggih, Mbak iku waliullah. Jadi di daerah pundi Kudus nggih. Ada seorang yang pakaiannya compang-camping, napa malih?
Ya masih mulia jenengan pakaiannya. Di pasar cuma katokan biasa, tapi tukang bersih-bersih sampah. Ternyata orang itu dapat kiriman salam dari Mbah Abdul Hamid. Nggih pasuran wali niku. Nggih la ya'riful wali illal wali. Dilala setelah dapat kiriman salam dari Mbah Abdul Hamid, "Ya Allah, Abdul Hamid, kamu kok tega membongkar status saya?" Maksudnya jangan sampai status saya ini diketahui orang, hanya cukup Allah yang tahu. Akhirnya kula mboten kuat Gusti, kuatir hanya mengandalkan lem-leman pujian-pujian manusia. Cintaku kepadamu nanti berkurang Gusti, kula mboten kuat, mendingan kula sedo mawon. Dilala besoknya sedo. Ketika besoknya sedo, yang selama ini dipandang orang hina dina, yang datang katanya jubah-jubah putih semua. Padahal selama ini dianggap orang hina dina. Kalau orang itu bukan karena dicintai Allah dan kita tidak mencintainya, nggak bakal kita menjadikan tawasul. Berarti otomatis kita benci. Lakana karohatan nas. Niku pendapat yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Tawasul itu tujuan utama tetap kepada Allah. Yang dijadikan tawasul itu hanya sarana. Dibalik karena itu barang siapa yang minta kepada yang disaranai, otomatis orang itu terjerembab pada kemusyrikan. Nah yang kedua, kita yang menjadikan tawasul itu karena ada unsur senang kepada orang yang kita jadikan tawasul dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang yang kita tawasuli tadi. Contohnya apa? Para ulama, nomale salafus soleh, solihin, terus nomali para wali daya walil muslimina, amin. Nomali wali murid, wali santri, boten nggih. Jadi pastilah kita yakin bahwa orang-orang yang demikian itu dicintai oleh Allah. Kok cepat sekali. Yang ketiga, annal mutawassala. Sesungguhnya annal mutawassila, sehingga orang yang tawasul nggih, lau i'taqada anna man tawassala bi ila Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'u. Nah ini yang enggak boleh nggih. Sesungguhnya orang yang dijadikan tawasul tadi terus seorang itu yakin bahwa yanfa'u iso memberi manfaat, wa yadurru dan bisa memberi madharat, mislallahi seperti status koyok Gusti Allah ngono, fakot asroka, maka orang seperti ini juga termasuk musyrik.